Jadi ada mekanisme sendiri. Organisme itu punya mekanisme sendiri. Yang ketiga, di situ ada saling memakan dari nafsu. Tingkat berikutnya manusia, kesadarannya lebih tinggi. Di sini orang berkait dengan nilai. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Yang tidak dimiliki oleh binatang, kesadaran tentang nilai itu. Ketika itu dipakai manusia untuk menilai alam, salah pasti. Ketika itu dipakai manusia untuk menilai kesadaran dia, untuk menilai tubuhan, salah. Untuk menilai binatang, salah. Nah, problemnya kesadaran itu juga bertabrakan dengan naluri hewani di dalam diri manusia, nafsu. Ada di dalam diri manusia. Jadi di tingkat ini yang punya nilai, yang punya kesadaran dalam tanda petik moral itu manusia. Binatang ke bawah nggak punya. Walaupun empati punya. Empati itu apa? Rasa sedih, rasa sakit. Misalnya kalau Anda motong kambing, ada kambing lainnya, dia akan stres kambing lainnya. Artinya dia punya perasaan, kesadaran itu ada, tapi tidak sempurna seperti yang dimiliki manusia. Nah, di tingkat ini, permainan terakhir ini kan yang kecil-kecil sekarang ini, yang agak kan bahwa manusia itu pusatnya di otak, gitu kan? Ini kan penemuan baru yang masih baru kemarin sore dianggap sebagai ini core-nya, inti utamanya. Enggak. Intinya tadi yang dikatakan Mas Tejo, siapakah aku? Tejo bukan aku, semuanya bukan kan? Ada something, ada sesuatu di luar itu semua. Nah, kalau kita lihat ini kawan-kawan, maka kesadaran kita itu harusnya kesadaran yang lebih tinggi yang disebut adab. Moralitas itu melahirkan adab. Adab itu kalau nanti kayak Jalil bisa menambah, berasal dari takdib. Takdib itu kan belajar dengan praktek. Garis luarnya, tertingginya, kalau tadi sebenarnya saya agak curiga bahwa agama masa depan itu agama budi. Karena itu hadis Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan, memuliakan kesempurnaan akhlak manusia. Jadi kalau ini proses, akhlak itu berasal dari takdib. Takdib itu latihan terus-menerus berbuat kebaikan. Tanpa latihan itu omong kosong. Kalau kita dari kecil tidak dilatih membuang sampah di tempatnya, maka ketika besar kita akan membuang apapun tidak di tempatnya, tidak pernah tepat sasaran. Jangan katakan, walaupun belum ada penelitian, tapi saya yakin kalau kita nggak melatih anak-anak kita untuk melakukan sesuatu secara tepat, jangan katakan kalau nggak buang sampah nanti ya besok nggak buang sampah toh. Enggak, semua yang dilakukan itu tidak akan tepat seperti seharusnya. Tidak, nek cara Jawa ora arti empan-papan. Jadi setiap latihan takdib itu akan terus membentuk pribadi kita, adab itu, yang akan membentuk akhlak, dan itu latihan. Kalau itu kan orang Barat baru menemukan kira-kira 10-15 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Daniel Goleman ketika menyebut ada kecerdasan emosional, gitu kan? Kecerdasan emosional itu ada takdib, hasil latihan terus-menerus. Tanpa latihan nggak akan menemukan kecerdasan emosional. Padahal kecerdasan emosional itu salah satu puncak untuk dalam istilah Mas Tejo tadi berinteraksi. Anda punya yang diomongkan meskipun sedikit kelihatan sederhana. Kalau ada orang bicara jangan bicara, kan sederhana itu. Dan itu sudah mulai dari kecil. Artinya nggak akan memotong jalan, menunggu waktu. Ketika saat bicara baru bicara. Semua pada saatnya, sehingga orang bisa menempatkan diri di dalam
posisi-posisi yang tepat di dalam semua urusan relasi sosial, hubungan sosial. Jadi kalau nggak begitu, kita akan kembali ke casing kita. Casing kita kan nggak beda dengan binatang. Kita akan kembali membenarkan apa yang ditemukan neuroscience sekarang, nggak, atau bahwa manusia itu selfish jenis, orang yang selfish, orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Itu jadi begitu karena itu sama binatang. Binatang dengan kesadaran, maka peradabannya adalah peradaban yang sama dengan binatang, yang kita nilai biadab. Tapi kalau binatang melakukannya dengan organik, tanpa niat jahat, kita melakukannya dengan kejahatan. Kita bisa menilai sejahat-jahatnya orang itu nggak mungkin bunuh anaknya sendiri, ya kan? Sekarang kita lihat banyak ibu-ibu yang membunuh anaknya sendiri, bayinya sendiri. Itu kan melewati, bahkan binatang pun tidak akan melakukan hal semacam itu gitu. Misalnya melakukan itu karena alamiah. Nah, kenapa kita harus mengatasi adat itu dengan latihan terus-menerus supaya kita tidak kembali ke casing kita yang punya unsur kebinatangan. Mungkin itu tambahan pembukaan, nanti kita bahas bahwa setelah menemukan itu kita akan cari konteks tanahnya gimana. Kita temukan diri kita, potensi kita, dan kita akan mengembangkan. Potensi itu akan berkembang kalau menemukan tanah yang subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ditambahi Pak Tejo tentang yang disampaikan oleh Pak Yanis malam hari yang sekarang banyak ketersinggungan tentang yang tadi akhir itu, banyak ibu yang alasannya kabutan ngupai ninjuk seperti perbuatan yang tadi disampaikan Pak Yanis, abot banget ngadepi kahanan anak gampang diperjoyo, pacar diperjoyo, buju diperjoyo dan sebagainya. Fenomena apa ini? Apakah ini kebiadaban? Lunturnya adab di era modernisasi. Monggo Pak De. Kang Tur, aku juga punya latar belakang sains. Jadi kuliahku di sains. Jadi di fisika modern itu disebutkan bahwa tidak ada satupun, sekali lagi satupun berarti kula syai'in ya, kulli syai'in, semua dan setiap. Tidak ada hal yang terjadi hanya karena satu sebab di fisika. Kalau ini meleleh pada pasti ada unsur lain karena suhu, karena bukan karena suhu aja. Nah, ternyata seluruh peristiwa psikologis dan biologis begitu. Nggak ada satu, bahkan Buddha bilang gitu. Nggak ada satupun, dan saya percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Gitu. Setiap yang berserah diri itu Islam. Salam. Ingat dina indallah Islam, bagi aku adalah bukan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam ini. Islamnya harus diterjemahkan juga biar fair. Ingat dina sesungguhnya agama yang indallah di sisi Allah adalah salam, kesejahteraan, penyerahan diri. Setiap yang berserah diri itu diizinkan oleh Allah. Tapi diplesetkan terus karena waktu ayat itu turun, Islam belum menjadi lembaga begini. Oke, nah Buddha mengatakan nggak ada satupun. Islam mengatakan, karena Buddha bagi aku Islam juga, nggak ada satu sebab. Jadi ibu itu membunuh anaknya pasti ada sebab lain. Mungkin bapaknya nggak jelas, yang kasus di Bali itu, atau mungkin faktor ekonomi. Tapi pasti ada rentetan lain karena jadi nanti bukan karena si ibunya sendiri, atau mungkin karena elit-elit politik juga nggak beradab. Nggak beradab di sisi politik diturunin, ya sudah, kan ngasih contoh kan yang harus contoh. Bisa jadi loh nanti dimintai itu loh, karena kamu berpolitiknya seperti ini maka rakyatmu juga nggak beradab membunuh anaknya karena niru tinggal lakumu, nggak punya budi pekerti. Bisa jadi, kita nggak tahu. Lo malaikat kan lebih rinci anunya. Wong di teori chaos itu kepakan kupu-kupu di Brasil bisa menyebabkan chaos di kepakan satu ini molekul udara bergerak, molekul udara teori chaos. Kita nggak tahu ibu yang membunuh bayinya itu mungkin karena lihat aku marah-marah di YouTube. Nah, jadi aku di meja ini ibu ini mati bergokul, ya ini saya lah bro. Kita nggak tahu.
Jadi jawabanku itu, cuman sebetulnya tadi urutannya Habib itu terlalu yang kedua, yang pertama kan golek awake dhewe. Baru kenapa kok kita terburu mebelnya? Jangan-jangan Jeporo ini aslinya duduk mebel, jangan-jangan. Loh, nggak ngerti. Aku dulu pengagum Bung Karno. Karena saya mengagumi Soekarno, buku-bukunya di bawah bendera Republik tak baca, SMA aku daftar nang ITB. Oke, aku nyongko nih aku ini Soekarno. Begitu nyongko nang ketemu nang ITB, ternyata konco-konco kaki seniman di Bandung. Terus aku mempertanyakan jane bakaku di teknik apa di iki sih. Terus aku ketemu konco-konco terus metu saka kono aku dadi wartawan. Jadi dijoli sopo? Ternyata aku duduk wartawan. Ternyata aku narasumber. Saya tak hubungi gue loh. Ternyata bukan narasumber sing semuanya, tapi yang pertunjukan. Ini saja aku matinya aku belum tahu matiku ternyata. Siapa tahu aku matinya sebagai saudagar. Kita nggak tahu. Nah, maksudku sekarang ini kita nggak jane asli ini Jeporo ki apa ngono lho. Apa bener ukiran? Apa bener? Karena kalau memang bener ukiran, kenapa kok Ratu Kalinyama itu disegani sampai Portugis? Sampai bisa ngirim 15.000 tentara ke Selat Malaka, ke Ternate. Kalau 300.000 berarti 300 kapal, jum-jum gede. Satu kapal isi berapa orang? Gimana logistiknya? Logistik para pasukan itu berarti ada ilmu logistik. Waktu itu penduduk Jepara nggak sampai dari 3.000 orang. Kenapa kok bisa ngirim 15.000 orang? Ada catatannya. Oh berarti Kanjeng Ratu Kalinyama itu bisa negosiasi sampai menaklukkan Sunan Banten, Sunan Cirebon ngirim pasukannya ke sini. Sampai bisa 15.000 satu armada itu. Berarti kan kemampuan negosiasi. Mulai kapan ukir? Jangan-jangan Belanda yang bikin, jangan-jangan. Nah nanti Kang Jalil dari situ kita beranjak gitu Mas. Nuwun. Nah, yang kedua atau saya juga dapatkan sedikit dari Pak Yai Anis. Sekarang kita mengulik asal usul ukir di Jepara. Bener nggak sih ukir itu berasal dari kota Jepara? Kalau bener, ada yang menyaksikan. Kalau menyaksikan berarti harus ada pencerahan. Malam hari ini Pak Yai Jalil, monggo Pak Yai diulik bareng-bareng kersane Kang Wawan, tambah kejeduk, tambah kering, mikir ke kahanan sing jarine mikir negara, tapi kok gawe judul Sambatan Rasa. Rasa saiki padha kabeh gawe gelo. Tapi malam hari ini saya ingin dengar Pak Yai Jalil menerangkan asal usul Jepara sebagai kota ukir, atau memang awake dhewe entuk saka manca. Monggo Pak Yai.